Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mirna Arianti Faot dengan NIM 20 0572520031. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPTK Peter Middle Kuatnana dengan materi teks deskripsi. Demikian perkenalkan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Salam. Ya, salam, selamat siang semua. Ya, sebelum kita memulai dengan materi kita pada hari ini, kita akan mengawali dengan doa pembukaan. Kita sama-sama apakah di surga di sekolah dulu, bagaimana denganmu dan kaki ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, katakan di surga, dan berikanlah kami orang kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari kami. Karena kau punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan memeriksa absen. Telan Agnesta C, Aprianti Kase, hadir Ibu. Afil Halawane, hadir Ibu. Dilda Likai, hadir Ibu. Bintang Kause, hadir Ibu. Buti Faot, hadir Ibu. Desti Selan, hadir Ibu. Esti Taek, hadir Ibu. Pance Faot, hadir Ibu. Febrianti Selan, hadir Ibu. Irma Faot, hadir Ibu. Irma Talan. Joyce Bell, hadir Ibu. Jesli Faot, hadir Ibu. Christine Nadia Faot, hadir Ibu. Marsa Rina Banatuan, hadir Ibu. Rebanta Manek, hadir Ibu. Revalina Agli, hadir. Singli Tua, hadir Ibu. Yawan Lukai, hadir Ibu. Materi kita hari ini, sudah pernah dengar tentang teks deskripsi? Sudah. Di kelas di SD pasti ingat toh? Ya, jadi teks deskripsi ini kita mendeskripsikan, melihat sesuatu yang ada di depan kita. Teks deskripsi adalah pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Ada juga kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tersebut. Merupakan menggambarkan kita punya keadaan, menggambarkan bentuk dan seseorang. Kita harus mengamati dia punya keadaan, mengamati dia punya bentuk, dan kita mengamati suasananya. Bisa? Bisa. Menggambarkan informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi, sehingga
pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Tentang ciri-ciri fisik atau objek, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek, dan ciri teks deskripsi dari segi isi. Jenis-jenis teks deskripsi itu terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan isi. Ada 2 ya, ingat, bentuk dan isi. Yang berdasarkan bentuk itu terbagi lagi dari teks deskripsi yang terdiri teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur dengan teks lain. Sedangkan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain artinya teks tersebut hanya muncul sekilas dan di dalam cerita pendek atau novel atau lirik lagu atau iklan. Itu yang dalam bentuk lain. Kalau dia berbentuk diri sendiri berarti itu menceritakan pribadi kita, cerita pribadi. Ada pengalaman-pengalaman kita sendiri. Bisa paham? Bisa. Sedangkan berdasarkan isi, teks yang berdasarkan isi itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, teks berdeskripsi spasial, teks berdeskripsi objek, dan teks berdeskripsi subjek. Teks yang berdeskripsi spasial menggambarkan objek dengan sudut pandang, ruang, dan waktu. Dia berbentuk sudut pandang, ruang, dan waktu. Sedangkan teks deskripsi objek, teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberikan opini tambahan. Sedangkan teks deskripsi subjektif, teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat sehingga tidak enak dibaca. Bisa pahami? Bisa. Sedangkan teks deskripsi bagian gambaran rinci dari suatu pandangan penulis tentang suatu objek. Gambaran rincian dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Simpulan atau kesan dari teks deskripsi. Struktur simpulan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Di situ juga ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi itu ada ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca contoh seperti huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama pada nama tempat atau nama objek. Kata umum dan kata khusus yang ada dalam teks deskripsi adalah kata yang ruang lingkupnya luas. Kata umum itu berarti menceritakan secara umum. Kalau kata khusus itu dia menceritakan hal-hal yang khusus. Jadi materi kita hari ini, jadi
Sekarang Ibu akan menentukan 3 kelompok. Kelompok 1 bisa mengambil tempatnya untuk bisa kita diskusi bersama. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, perhatikan untuk masing-masing kelompok yang akan kamu bahas. Teks 1 atau kelompok 1 itu akan membahas tentang ayah panutanku. Di situ ada dia punya cerita yang Ibu sudah berikan. Masing-masing baca cerita tersebut dan tentukan dia punya teks 1 itu tentang ayah panutanku. Untuk kelompok 1 tentukan objeknya. Teks 1 menentukan objek dari ayah panutanku, tujuan komunikasi, rincian dan perasaan terhadap objek. Dan kelompok 2 menentukan tentang teks yang berjudul Ibu Inspirasiku. Kelompok 3 menentukan teks yang ketiga tentang si Bagas atau kelinciku. Di situ kamu baca, kamu akan menemukan ciri-ciri dari ayah panutanku itu seperti apa-apa. Nanti sebentar presentasikan kepada teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 kamu tentukan, baca teks tersebut itu kamu akan mendapat atau mengamati tentang ayah panutanku itu dia punya ciri-ciri itu bagaimana dan gambarannya bagaimana sampai dengan perasaan terhadap objek dalam cerita ayah panutanku. Bisa pahami? Kelompok 2 juga seperti itu sampai dengan kelompok 3. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada anak-anak untuk berdiskusi.
kelompok yang sudah? Kelompok 1 bisa presentasikan keluar hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema: Ayah Panutanku. Ayahku bernama Salma. Ayah berusia sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih purban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat, wajah ayahku terpikau batak dengan rahang yang kuat dan hidung lancip, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatan mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirik untuk membujuknya. Dia seperti orang bentak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau tidak kiri kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu mengurai. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Ciri-ciri objek ayah Panutanku. Postur sedang, kuning, langsat, mata hitam tajam, alis tebal, rahang kuat. Tujuan komunikasi atau karakter. Menggambarkan fisik dan karakter ayah yang bernama Abu Sayyaf. Rincian dari ayah Panutanku. Mempunyai postur sedang, memiliki warna kulit langsat, memiliki mata hitam tajam, memiliki alis tebal, memiliki rahang kuat. Perasaan terhadap objek. Rasa kagum dan bangga terhadap sosok ayah yang sangat cocok menjadi penulis. Ya, untuk kelompok 1, teks yang mereka bahas itu tentang ayah Panutanku. Kita berikan aplaus buat kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Tema: Ibu inspirasiku. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan dan sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidaklah pula pendek. Rambutnya hitam, 5 bahasa Indonesia. Bergelombang sampai usia 56 tahun. Kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang buat ini sudah mulai sayu, termakan usia. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut pada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun tidak berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2.
Padahal harusnya dia sudah tidak disebutkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Jawaban. Ciri-ciri ibu inspirasiku: wajah bulat, alis tipis, rambut hitam, kulit sawo matang, mata sayur. Tujuan karakter ibu inspirasi: menggambarkan bentuk fisik dan karakter ibu Wulandari. Rinciannya: wajah yang bulat, alis yang tipis, rambut hitam bergelombang, memiliki kulit sawo matang dan mata sayur. Perasaan terhadap objeknya: bangga dan kagum dengan sosok ibu Wulandari yang begitu menginspirasi. Ya, untuk kelompok 2 membahas tentang teks yang berjudul Ibu Inspirasiku. Bisa memberikan aplaus bagi kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Teks 3, si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas, dinamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bebas. Bagas memiliki bulu yang lebat dan bersih, matanya coklat seperti madu. Matanya jernih, menyejukkan dan dipandang. Bibirnya renyah yang dalam muda, sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kuelus-elus dia akan selalu mengganggu. Kalau waktunya, maka dia berputar-putar di depanku sambil mengimbas-imbaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomas kami seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya menjauh. Bu sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya diangkat-angkatkan seperti anak kecil yang merajuk minta diberikan madu. Dengan menggunakan kaki belakangnya, mula dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik kepercayaan. Objek ciri-ciri si Bagas Kelinciku: bulu lebar, mata coklat, bibir mungil, telinga panjang, perilaku ini. Tujuan atau karakter: menggambarkan sosok si Bagas yang imut, lucu, dan menggemaskan. Rincian: bulunya lebar dan berwarna putih bersih matanya. Perasaan: senang karena memiliki kelinci lucu seperti Bagas yang membuat gemas. Ya, untuk kelompok 3 mereka membahas tentang teks yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Si Bagas Kelinciku. Ciri-ciri si Bagas itu bulu lembut, mata coklat, bibir munggil,
telinga panjang, dan perilaku unik. Karakternya menggambarkan si Bagas Kelinciku. Karakternya sosok si Bagas yang imut, lucu, dan menggemaskan. Bulu si Bagas Kelinciku itu bulunya lebat dan berwarna putih bersih, matanya coklat seperti madu, bibir muling merah muda, telinga panjang, memiliki perilaku unik. Jadi kita memberikan aplaus bagi kelompok. Dari materi 3 teks ini, semua pahami atau tidak? Dari materi kita hari ini tentang teks deskripsi, kesimpulan atau menganalisis dari 3 kelompok ini, Ibu ambil kesimpulannya tentang ciri-ciri. Kita tahu dia punya ciri-ciri. Kita mengamati salah satu bentuk, salah satu karakter seseorang atau salah satu objek. Yang kedua apa? Karakter. Yang ketiga, perasaan. Ibu akan tanya kembali. Kamu bisa jawab. Yang bisa jawab bisa angkat tangan. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah akan melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ya. Teks deskripsi itu pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, dari awal tadi kita tidak apa? Menyanyi. Jadi mau menyanyi apa? Bangun semua. Mulai. Terfokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, tugas masing-masing tulis di buku tugas. Nomor 1, tuliskan ciri-ciri umum isi teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Ayat, panutan, dan ibu. Yang kedua teks, yang kedua apa? Ibu Yang ketiga, si Bagas Kelinciku. Satu, pimpin kita dalam doa penutup. Silakan, Tri. Kita tenang untuk menghadap Tuhan dan doa. Terima kasih Tuhan atas cinta dan kasih-Mu masih menjaga kami dari kita sekarang. Terima kasih karena kami akan melihat masing-masing kami memperhati di sana menjadi kami. Hidup sebagai kami semua kami doa. Amin. Terima kasih. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Salam semua.